Setiap saudara dan saya dimerdekakan. Yang setuju sama-sama katakan merdeka. Haleluya. Sama-sama tulis di live chat. Tulis merdeka sama kasih bendera Indonesia. Jadi supaya merah putih. Ayo sekarang saya tunggu malam hari ini. Malam hari ini ayo sebanyak-banyaknya supaya nggak ngantuk saudara ya kan. Karena biasanya jam segini udah waktunya tidur buat oma-oma dan opa-opa ya kan. Jadi oma-oma ayo ya pencet kalau nggak tahu cari yang gambar bendera lalu cari yang Indonesia ya kan. Saudara saya percaya kita semua orang-orang merdeka dan saya percaya Indonesia merdeka. Indonesia diberkati Tuhan. Saya nggak tahu dengan saudara, tetapi saya bangga jadi orang Indonesia. Tulis di live chat, saya bangga jadi orang Indonesia. Tadi kita udah dengar dari semua bahasa gitu ya. Saya tadi di belakang saya, ini bahasa apa gitu kan, tapi keren-keren ya saudara ya. Dan saya bangga jadi orang Indonesia. Kenapa? Karena dari Indonesia muncul banyak hal-hal yang luar biasa. Dari Indonesia muncul yang namanya batik yang saya pakai sekarang. Coba saudara cari di negara lain, nggak ada yang namanya ini saudara batik ya. Keren karena hari ini saya pakai batik, papa saya juga pakai batik. Dan di Indonesia ada satu hal yang nggak dimiliki semua negara, tetapi semua negara ingin punya apa? Indomie. Seleraku, terima kasih Bu ya kan. Saudara ke seluruh dunia, coba saudara ke United Kingdom, saudara cari ke Australia, saudara cari ke Amerika. Di supermarket selalu ada apa? Indomie. Karena itu berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bukan buat Indomie. Saya bangga jadi orang Indonesia. Ada teman saya bilang di Indonesia paling enak cari uang. Dengan uang 10.000 bisa hidup untuk selama-lamanya gak kelaparan. Caranya gimana? Pakai 10.000 beli kelapa, kelapanya airnya diminum, dagingnya dimakan, batoknya untuk ngemis di pinggir jalan saudara ya kan. Udah kenyang sampai selama-lamanya. Tapi hari ini sebagai warga negara yang merdeka, kita patut bersyukur bahwa negara kita diberkati Tuhan. Tapi jangan lupa sebagai warga kerajaan surga kita juga harus hidup dalam kemerdekaan. Sebagai penutup saya mau tunjukkan kepada saudara Tuhan Yesus pernah menyampaikan ada dua hal yang bisa memerdekakan. Ada berapa saudara? Ada dua. Kita buka ayat terakhir. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya ke-30 sampai 36. WL-nya tetap di atas supaya saudara gak berpikir ini lama banget saudara ya kan. Ini santai aja, ini ayat-ayat terakhir. Dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya. Katakan 31 maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu yang akan apa saudara? Memerdekakan kamu. Karena itu jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba bagi siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah apa saudara? Hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 36 baca sama-sama, kita semua di mimbar baca sama-sama dengan keras 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, sama-sama dengan keras katakan apa? Kamu benar-benar merdeka. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita Yesus mengajarkan dua cara kalau mau hidup merdeka sebagai warga kerajaan surga. Yang pertama saya catat yaitu kebenaran. Sama-sama tulis di live chat sebanyak-banyaknya. Kebenaran. Ya kan? Yang memerdekakan kita itu kebenaran firman Tuhan. Nah tapi ayat ini bahaya kalau nggak diterjemahin dengan benar. Karena kebenaran bagi orang-orang yang berbeda itu beda saudara. Saudara, saya mau tutup dengan menunjukkan ada 3 macam kebenaran. Mungkin saudara, Pak Pendeta ada 3 macam kebenaran. Ya. Saudara, saya tunjukkan secara singkat di screen saudara. 3 macam kemerdekaan. Yang pertama, kebenaran pribadi. Maksudnya apa kebenaran pribadi? Saat kita merasa paling benar sendiri. Ini yang namanya kebenaran pribadi. Karena itu kalau ayat ini gak diterjemahin dengan benar, maka semua orang yang merasa dirinya paling benar, dia akan merasa paling hebat. Tapi saya mau ingatkan kepada setiap saudara, Bapak Ibu yang di rumah, kebenaran pribadi bukan kebenaran yang dimaksud oleh Yohanes. Ada orang yang merasa dirinya paling benar, cara mendidik anak paling benar, cara gerejanya paling benar, karena itu jadi tukang kritik. No, ini bukan yang dimaksud. Yang kedua kebenaran yaitu kebenaran kolektif.
Artinya kebenaran dalam satu kelompok. Satu kelompok merasa diri paling benar. Ini biasanya orang-orang radikal. Wah, merasa nggak ada yang benar, dirinya aja paling benar. Ada gereja-gereja yang merasa dirinya paling benar, yang lain semua masuk neraka. Saya mau katakan, semua gereja yang percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Boleh beda, kita boleh beda cara nyanyinya, boleh beda cara main musiknya, boleh beda cara panggungnya. Tetapi kita tetap percaya Tuhan Yesus. Karena itu kita gak perlu saling menjelekkan. Saya gak pernah jelekan golongan tertentu. Oh, ini kayak gini, saya gak pernah. Karena asal kita percaya Tuhan, itu merupakan kebenaran. Dan yang ketiga, kebenaran macam ketiga adalah kebenaran sejati. Tulis di live chat, kebenaran sejati. Apa itu kebenaran sejati? Kebenaran sejati itu kebenaran yang dimiliki oleh pemilik kebenaran itu. Siapa namanya? Yaitu Yesus. Nah, cara kita bisa mendapatkan, saya tutup poin ini. Hanya saat kita menjadi murid. Sama-sama tulis di live chat. Saya harus jadi murid. Amin, saudara. Hanya saat kita jadi murid Kristus, saudara dan saya bisa mendapatkan kebenaran itu. Karena itu hari ini Bapak Ibu, pertanyaan saya singkat. Apakah saudara murid atau saudara penonton? Apakah saudara hanya subscriber? Apakah saudara hanya follower? Apakah saudara hanya jadi penonton yang saudara lihat, ih ini lagu-lagunya enak, ih panggungnya bagus, ih keyboardnya merah gitu-gitu. Ada yang merhatikan yang kayak gitu-gitu. Atau saudara jadi murid. Yang saudara bukan hanya melihat tetapi saudara mau belajar. Saya berdoa jemaat GSJS hari ini. Setiap saudara jadi murid Kristus. Orang yang jadi murid dia tahu kebenaran. Amin saudara. Orang yang jadi murid dia akan belajar kebenaran dan mengerti kebenaran. Apa kebenaran dalam Tuhan? Kebenaran dalam Tuhan adalah Allah yang menyediakan apa yang aku butuhkan. Ada saudara kekurangan hari ini. Hari ini belajarlah kebenaran. Karena kebenaran mengatakan bahwa apa yang kita butuhkan disediakan oleh Tuhan yang memiliki segalanya. Apa kebenaran yang harus kita pelajari? Yehovah Rafa, dia penyembuh kita. Saudara yang lagi sakit, dengar saya baik-baik. Kebenaran yang benar bukan yang di TV. Kebenaran yang benar bukan yang ada di handphone saudara. Tapi kebenaran yang benar ada di firman Tuhan. Saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu, kita harus balance antara kebenaran, antara rohani dan duniawi. Hari ini jangan kita hanya melihat yang duniawi, tapi lihatlah yang rohani. Maka saudara akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan saudara. Berikan tepuk tangan, sama-sama bangkit berdiri. Dan yang terakhir, yang kedua. Apa yang memerdekakan menurut Yesus? Kalau yang pertama, yaitu kebenaran. Hari ini jadi murid yang mengerti kebenaran. Yang kedua sederhana, siapa yang memerdekakan? Kalau yang pertama adalah kebenaran itu. Yang kedua adalah anak itu yang memerdekakan. Kalau kita nggak punya yang kedua, kita nggak punya anak, kita hanya punya yang pertama. Maka it's not balance. Karena iblis juga bisa pakai firman. Saya mau katakan sama saudara, iblis lebih hafal firman dari saudara. Yesus aja waktu dicobain, iblis pakai apa? Pakai ayat. Karena kalau kita hanya punya yang pertama dan kita nggak punya yang kedua, percumalah semua. Tapi dua ini nggak bisa dipisahkan. Kalau kita mengerti kebenaran, maka kita kenal anak itu. Dan anak itu yang memerdekakan saudara dan saya. Kenapa? Karena orang yang percaya Yesus, kita diangkat menjadi anaknya Tuhan. Dan sebagai anak, kita dapat keistimewaan, dia itu apa? Kita menerima belas kasihan dari Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Itu pesan Tuhan. Dan kebenaran dan anak, itu menuju kepada satu pribadi. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hari ini di ibadah kemerdekaan, hanya ada satu nama yang dimuliakan. Not Pastor Mike, not Frigo Sopleli, not Ece Valentina, not Hedi Bunga, bukan Boy Richard Arthur Matulesi, bukan Glady Febetuo,
Bukan Christian Pamungkas, bukan Medi, bukan Jeffrey, bukan Anton atau Burhamsyah Kusumayadi. Ini bukan Anton. Bukan Pak Wawan Satria, bukan Alfred Orlando, bukan Paulus Bibisono. Tapi yang dimuliakan hanya satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Ya. Karena itu hari ini, sebelum kita menutup ibadah ini, sebelum kita doa dan memberikan persembahan yang terbaik, saya mengundang saudara untuk menerima pribadi yang bisa memerdekakan itu dalam hidup. Kalau kita gak punya kebenaran dan anak yaitu Yesus, maka saudara akan menghabiskan hidup saudara dalam kekhawatiran, kegelisahan, depresi, ketakutan. Tapi kalau saudara punya Yesus dalam hidup saudara, firman Tuhan berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat dengan Yesus, dekat dengan Roh Kudus pasti tenang. Karena itu kalau saudara belum menerima Yesus sebagai juru selamat, tiba saatnya saya mengundang saudara untuk mengundang dia masuk dalam hatimu. Sama-sama kalau saudara mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu, pejamkan mata saudara. Pejamkan mata saudara. Dan sama-sama ikutin doa saya, sama-sama dengan keras. Kita di sini juga semua meskipun sudah percaya, kita dukung yang di rumah dengan suara yang keras. Sama-sama ulangi dengan saya, Tuhan Yesus, ini aku orang berdosa. Aku orang yang terikat dengan dosa. Aku banyak kekurangan. Tapi hari ini aku mengakui, aku butuh Yesus. Aku butuh kebenaran. Aku butuh anak yang memerdekakan. Dan mulai hari ini, aku membuka hatiku untuk Yesus masuk. Dan mulai hari ini, aku jadikan Yesus juru selamat pribadiku. Dan aku percaya hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Saudara sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Katakan, aku percaya Yesus. Angkat tanganmu, aku percaya Yesus mati buat aku. Tulis di live chat, emoji angkat tangan, emoji angkat tangan, emoji angkat tangan. Come on, come on, come on, come on. Yes. Dan kami percaya, jika anak itu memerdekakan aku, maka aku benar-benar merdeka. Doa hambamu bagi setiap jemaat. Mereka hidup sebagai orang-orang yang bebas. Bebas dari sakit penyakit, bebas dari masalah, bebas dari persoalan, bebas dari penyakit-penyakit yang membelenggu, bebas dari depresi, bebas dari kegelisahan, bebas dari kekhawatiran, bebas dari ketakutan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari semua yang kami hadapi. Terima kasih untuk ibadah ini. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi engkau. Biarlah dari berkat yang kami miliki, kami mengembalikannya kepada Tuhan Yesus untuk diri kami jadi berkat. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan, silakan duduk. Ayo kita memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita berikan